Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah setahun belakangan ini, dunia dihebohkan oleh sebuah virus yang bernama COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Nah, COVID-19 ini sudah melumpuhkan perekonomian hampir di seluruh negara di dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Menurut data yang dikumpulkan oleh Satgas COVID di Indonesia, sudah lebih dari 869.000 jiwa yang tersuspek oleh virus corona dan sudah lebih dari 25.000 jiwa yang meninggal akibat ganasnya virus corona ini. Tetapi bukan hanya dari hal itu saja. Bahkan di dunia pendidikan pun harus merasakan betapa dampak dari virus corona ini. Alhasil, menurut keputusan dari Presiden dan juga seluruh jajarannya, pemerintah Indonesia meniadakan yang namanya pembelajaran secara offline ataupun bertatap muka. Nah, pembelajaran secara offline ini digantikan dengan pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online ini adalah pembelajaran yang menggunakan media ataupun menggunakan teknologi seperti HP, komputer, dan juga aplikasi pendukung lainnya. Apakah pembelajaran secara online ini sudah sesuai yang diharapkan oleh pemerintah maupun guru dan juga para siswa-siswi? Dan apakah pembelajaran secara online ini bisa untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang ditujukan kepada siswa-siswanya dan juga tidak memberatkan kepada para siswa? Karena belakangan ini muncul sebuah masalah-masalah yang dirasakan oleh para siswa-siswi dalam pembelajaran online ini, seperti tugas yang terlalu banyak, masalah jaringan, masalah pembelajaran yang membosankan, dan juga lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin membagikan sedikit tips dan juga trik bagaimana sih agar pembelajaran secara online bisa menyenangkan. Nah, pembelajaran secara online ini saya rasa cukup penting untuk bisa teman-teman coba di rumah masing-masing. Mengingat pembelajaran online ini cukup membosankan dan menjenuhkan. Nah, tips dan trik ini bisa teman-teman gunakan agar pembelajaran secara online bisa lebih menyenangkan dan juga lebih efektif tentunya. Nah, adapun tips yang pertama adalah siapkan tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, teman-teman bisa menyiapkan sendiri tempat belajar di mana dan seperti apa yang paling nyaman untuk teman-teman gunakan untuk pembelajaran secara online. Nah, tips dari saya, usahakan tempat belajar dan juga tempat tidur itu terpisah agar tidak muncul dalam otak kita bayangan terus ingin rebahan. Nah, itu akan sangat mengganggu dalam pembelajaran online teman-teman. Nah, tips yang kedua adalah sediakan peralatan yang akan digunakan. Nah, usahakan sebelum teman-teman memulai pembelajaran online, sediakan dulu apa-apa saja yang teman-teman butuhkan, seperti handphone, laptop, internet, apa sajalah yang teman-teman butuhkan ketika pembelajaran online, agar ketika pembelajaran online dimulai teman-teman tidak mengalami kesulitan. Nah, tips yang ketiga adalah ini yang cukup sangat penting karena menjadi kunci dari kelancaran pembelajaran online, yaitu pastikan koneksi internet teman-teman dalam keadaan baik. Nah, apabila
koneksi internet teman-teman kurang baik, ini akan sangat mengganggu. Jadi usahakan dicek dulu ya sebelum memulai pembelajaran secara online. Nah, tips yang selanjutnya, sediakan cemilan. Nah, sebenarnya ini tips ya nggak perlu saya kasih tahu juga, mungkin teman-teman sudah melaksanakannya ya, atau sudah menyediakan cemilan ketika pembelajaran online. Nah, karena dengan sambil menyemil, mungkin kita akan merasa lebih rileks, lebih nyaman ketika sedang belajar, jadi tidak ada tekanan. Nah, tips yang kelima, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Nah, seperti yang tips yang pertama itu, jauh dari kamar atau terpisah. Nah, ini bisa juga jauhkan notifikasi-notifikasi yang bisa mengganggu teman-teman, terutama notifikasi WhatsApp dari doi ya. Usahakan jangan sampai muncul di layar utama karena akan sangat mengganggu. Nah, kalau bisa diblokir dulu lah sebentar. Nah, tips yang terakhir adalah pastikan ruang belajar teman-teman dengan pencahayaan yang maksimal. Nah, pencahayaan secara maksimal ini selain untuk kesehatan teman-teman sendiri adalah agar kita tidak merasa jenuh dan juga ngantuk. Nah, biasanya kan kalau ruangan agak gelap-gelap gitu kan kita ngantuk ya. Nah, jadi usahakan teman-teman ruang belajarnya dengan pencahayaan yang maksimal. Nah, itu dia beberapa tips dan trik yang bisa teman-teman coba sendiri di rumah. Dan juga jangan lupa, jangan keluar rumah apabila tidak dalam keadaan mendesak. Apabila teman-teman terpaksa harus keluar rumah, jangan lupakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Di rumah aja, belajar di rumah, corona pasti berlalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.